Baitul Mal Kota Langsa adalah sebuah lembaga yang bertugas mengelola dan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah yang terkumpul dari masyarakat Kota Langsa. Lembaga ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Fungsi utama Baitul Mal Kota Langsa adalah mengumpulkan dana, penyaluran dana, dan program pemberdayaan. Yuk, kita kenali fungsi setiap ruangan di Baitul Mal Kota Langsa. Di awal pintu masuk, kita akan disambut oleh ruang umum. Ruangan ini bukan sekedar ruang kosong, melainkan jantung dari semangat gotong royong dan kepedulian. Di sini, masyarakat yang membutuhkan bantuan dapat menemukan tempat berlindung, tempat berbagi, dan tempat untuk kembali bangkit. Baitul Mal Kota Langsa dengan bangga menyediakan ruang penerimaan khusus bagi para muzaki yang ingin menunaikan zakatnya. Di ruang ini, para muzaki dapat dengan mudah dan aman menyerahkan zakat mereka kepada petugas yang terlatih dan profesional. Layanan di sini dirancang untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para muzaki, sehingga mereka dapat menunaikan kewajiban zakat dengan tenang dan penuh keyakinan. Setelah itu, kita akan menemukan ruangan keuangan. Ruangan ini bukanlah sekedar tempat penyimpanan uang, melainkan jantung dari sistem pengelolaan zakat yang transparan dan bertanggung jawab. Di sini, setiap rupiah yang terkumpul dari para muzaki dijaga dengan aman dan dikelola dengan profesional, memastikan bahwa setiap sen dapat disalurkan kepada yang berhak dengan tepat dan efisien. Nah, terakhir kita akan bertemu dengan ruangan penyaluran. Ruang ini bukanlah sekedar ruangan biasa, melainkan gerbang harapan bagi para mustahik yang membutuhkan uluran tangan. Di sini, bantuan yang telah terkumpul dari para muzaki disalurkan dengan penuh kasih sayang dan kepedulian. Setiap bantuan yang disalurkan bukan hanya sekedar materi, melainkan simbol harapan dan semangat untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi mereka yang membutuhkan. Setiap Senin pagi, suasana di Baitul Mal Kota Langsa terasa hidup. Para petugas berkumpul di halaman dan siap mengikuti apel pagi yang rutin diadakan. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas perkotaan, apel bendera menjadi suatu ketenangan dan kebersamaan. Suasana khidmat tercipta saat kami menyanyikan lagu kebangsaan dan himne Aceh. Mendengarkan amanat yang penuh makna, apel bendera bukan sekedar rutinitas, melainkan sebuah ritual untuk menumbuhkan nilai-nilai luhur dan memperkokoh persatuan di tengah keberagaman. Tiap harinya, saya diberikan tugas untuk memeriksa, memfotokopi, mengeprint, dan mendata semua berkas-berkas yang ada. Tumpukan berkas yang diamanahkan oleh pamong terhampar di atas meja saya. Terasa tanggung jawab besar yang diemban, karena berkas-berkas ini berisi informasi penting yang harus dijaga kerahasiaannya. Dengan penuh hati-hati, saya mengambil satu persatu berkas tersebut dan meletakkannya di atas mesin fotokopi. Suara mesin fotokopi yang berdengung menjadi iringan saat saya menjalankan tugas ini dengan penuh konsentrasi. Selain itu, saya juga diamanahkan untuk menulis laporan tanda penerima bantuan uang tunai kepada penjaga pasien rujukan. Saya melakukan hal tersebut dengan penuh konsentrasi, memastikan setiap informasi tertera dengan jelas dan akurat. Laporan ini menjadi bukti tertulis bahwa bantuan telah diterima dengan baik oleh penjaga pasien dan menjadi dasar untuk proses pelaporan dan pencatatan selanjutnya. Selama program praktik kerja lapangan, saya berkesempatan untuk membantu mendata nama-nama penerima bantuan yang telah disalurkan oleh pihak Baitul Mal Kota Langsa. Tugas ini memberikan saya pengalaman berharga dalam memahami sistem penyaluran bantuan dan membantu memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran. Masa PKL yang kami jalani bersama terasa begitu menyenangkan dan berkesan, terutama karena kebersamaan yang terjalin dengan teman-teman. Kami saling membantu dan mendukung satu sama lain.
berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta melewati setiap tantangan dengan semangat yang tinggi. Keakraban dan kekompakan yang terjalin di antara kami membuat suasana kerja terasa lebih ringan dan menyenangkan. Menariknya, setiap hari Ahad ada program pembinaan mualaf di Baitul Mal Kota Langsa. Ini merupakan upaya yang terstruktur untuk membantu para mualaf dalam memahami dan mempraktikkan ajaran Islam secara menyeluruh. Program ini dirancang untuk memberikan bimbingan dan pendampingan yang komprehensif, mencakup aspek-aspek keagamaan, sosial, dan ekonomi, seperti bimbingan agama, sosialisasi dan integrasi, pendampingan, dan pemberdayaan ekonomi. Ia juga diberi kesempatan untuk mengajari para mu'alaf mengaji. Rasa syukur dan bangga dikarenakan saya bisa berkontribusi dalam hal-hal positif, membantu mereka memahami dan mencintai Al-Quran, mengajarkan mereka mengaji, bukan sekedar mengajarkan bacaan, tetapi juga membuka pintu bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rintangan tidak ada rintangan, ya. Tantangan yang ada, tantangan kedepannya kita memikirkan bagaimana menghimpun zakat lebih banyak lagi. Program pembinaan mualaf Mungkin sekarang kita lagi mendobrak pengusaha-pengusaha untuk berzakat Baitul Mal. Kalau tantangan rintangan, semua ada rintangan dan tantangan, semua kita hadapi. Namanya masyarakat, bermacam-macam model masyarakat yang datang ke Baitul Mal memohon bantuan apa yang dibutuhkan. Jadi untuk rintangan tidak ada, semua kita hadapi. Kita kelola di Baitul Mal ini zakat dan infak. Kalau zakat terbagi 7 asnaf atau senif, seperti fakir, miskin, gharib, fisabilillah, ibnu sabil, dan mu'alaf, dan amil tadi. Itu program Baitul Mal. Kalau fakir kita contohkan seperti kita bantu fakir miskin, itu kita bantu pada waktu bulan puasa. Itu mencapai 6.000 penerima bantuan fakir miskin. Itu launching pertama di awal tahun. Kalau senif lain semua berjalan. Jadi program Baitul Mal banyak sebenarnya. Untuk ada malah program membuat zakat biaya mungkin untuk pasien rujukan ke Banda Aceh ke Medan. Kalau di infak, program Baitul Mal kita ada membantu rumah duafa, bahan material. Kalau di infak lagi untuk musala, masjid, balai pengajian. Kalau di infak lagi kita ada bantu kursi roda dan sebagainya. Jadi kalau untuk jelasnya buka aja website atau YouTube Baitul Mal. Kebetulan di senif zakat kita ada mu'alaf, ada seni mu'alaf. Jadi mu'alaf terdata mu'alaf kalau di Kota Langsa yang baru masuk Islam dari tahun berapa tahun yang lalu. Bagi mu'alaf yang masuk Islam kita bina di Baitul Mal, di komplek Baitul Mal. Pembinaan dan pemberdayaan kami lakukan adalah dengan cara pembinaan secara langsung, seperti kami mengaji, memberi bimbingan atau memberi nasihat atau pengajian hukum agama. Karena mu'alaf yang kita bina sekarang itu adalah mu'alaf yang baru dan ada yang juga lama. Karena tanpa kita bina mu'alaf ini mungkin tidak akan terarah. Harapannya ya mudah-mudahan ke depan semakin banyak rasa